warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Universitas Yudharta Pasuruan. Nama saya Ella Lailatul Khotijah. Dan saya Lia Dwentika. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau membagikan pengalaman kami mengenai proses penerbitan jurnal di bawah bimbingan Bapak Wiwin Farudin. Jadi untuk kedepannya semoga penjelasan kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tahapan yang pertama akan dijelaskan oleh Ella Lailatul Khotijah. Baik, tahapan jurnal yang pertama yaitu kita harus cari jurnal yang sesuai dengan kriteria kita. Yang pertama, jurusan Pendidikan Agama Islam S1 wajib terbit di jurnal Sinta 4, 3, 2, dan 1. Nah, untuk Sinta 5 dan Sinta 6 kalau mau terbit jurnal itu tidak boleh. Tapi kalau ikut skripsi, mau terbit di jurnal Sinta 5 dan Sinta 6 itu boleh. Yang kedua, tahun terbitnya nggak boleh kadaluarsa. Jadi kita lihat dulu tahun terbitnya itu kapan. Misal mau terbit di tahun 2024, berarti tahun terbitnya harus 2024 sampai seterusnya. Kalau di bawah tahun 2024 itu sudah tidak boleh. Terus yang ketiga itu kita harus cari harga jurnal yang terjangkau. Nah, kita harus pilih-pilih dulu. Kalau untuk Sinta 4 itu biasanya harganya mulai dari 400 sampai 1 juta. Kalau bisa kalian cari yang harganya di bawah 400 ya. Terus yang keempat yaitu kalian harus cari jurnal yang sesuai dengan jurusan kalian. Kalau kalian jurusan PAI berarti harus cari jurnal yang jurusan PAI, kalau komunikasi ya komunikasi, kayak seperti itu. Yang kedua, mulai menulis jurnal sesuai dengan template. Jadi kalau kalian sudah cocok dengan jurnal tersebut, kalian bisa download template di website jurnal tersebut. Nah, karena minimal halaman yang disediakan di jurnal itu berbeda. Terus yang ketiga itu submit jurnal. Nah, kalau kalian mau submit jurnal nggak bisa, kalian bisa lihat tutor di YouTube. Di situ sudah banyak sekali tutor-tutor cara submit jurnal. Nah, jurnal saya dengan jurnal Mbak Tika itu submitnya berbeda. Nanti kalian bisa cari sendiri ya di YouTube. Untuk tahap yang keempat itu adalah revisi. Jadi setiap sudah direview, jurnal itu ada proses revisi. Nanti pengurusnya akan memberikan catatan-catatan di bagian artikel yang sudah kita submit. Nah, itu nanti di-download, habis itu direvisi sesuai dengan yang diinginkan. Setelah direvisi, kita submit ulang. Setelah itu konfirmasi, biasanya disuruh konfirmasi dulu setelah submit ulang. Nah, setelah itu baru kita bisa menerima LOA. LOA ini nantinya berguna untuk proses sebelum ujian skripsi ya. Jadi sebelum ujian skripsi itu pastikan LOA-nya sudah keluar, karena kalau LOA-nya keluar setelah ujian skripsi nanti kita jadinya ikut skripsi bukan ikut jurnal gitu. Jadi usahakan kalau LOA sebelum keluar itu ditanyakan dulu ke pengurus jurnalnya, kira-kira LOA-nya ini keluarnya maksimal berapa hari atau berapa minggu gitu. Kalau saya sendiri itu LOA-nya keluar setelah 2 hari. Kalau punya Mbak Ella keluar setelah 1 hari. Jadi tapi ada juga yang bisa sampai 1 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman submitnya itu mepet sama tanggal ujian, dipastikan dulu ke pengurusnya ini kira-kira LOA-nya itu keluar berapa hari setelah pembayaran. Kalau terlalu lama bilang aja minta dipercepat. Pokoknya disesuaikan saja sama pengurus. Selanjutnya adalah mengenai kendala kami selama proses penerbitan jurnal. Itu ada beberapa, saya terangkan sendiri-sendiri. Jadi kalau yang saya alami itu yang pertama adalah mahal. Karena harganya juga kita cari-cari yang cocok, terus bulannya itu kan prosesnya nggak sama. Jadi dalam satu jurnal itu ada yang publish 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Jadi kebetulan waktu itu yang pas dengan jadwal yang saya butuhkan itu jurnal itu. Jadi tidak ada pilihan lain. Tapi pastikan teman-teman kalau mau cari jurnal itu jauh-jauh hari sudah cari sehingga bisa pilih yang murah gitu. Terus yang kedua adalah penerbitnya slow respon. Jadi kadang kita harus menyesuaikan dengan pengurus jurnal ya. Kalau ada yang slow respon harus sabar dan konsisten untuk menanyakan. Terus harus tegas sebagai orang yang akan diterbitkan artikelnya. Kita harus menanyakan dengan tegas, meminta kejelasan jawaban, kira-kira ini bagaimana, itu harus tahu. Terus yang ketiga adalah rekomendasi jurnal dari pengurus jurnal lain. Ini adalah kejadian ketika saya menemukan 2 jurnal, tapi salah satunya itu merekomendasikan saya ke jurnal lain yang Sinta 4. Jadi dalam satu jurnal itu biasanya diurus oleh beberapa orang, yang orang itu nantinya juga mengurus jurnal lain. Jadi kita bisa saja menemukan pengurus jurnal yang sama dalam 2 jurnal yang berbeda gitu. Untuk selanjutnya kendala yang dialami oleh Mbak Ella. Nah, kalau kendala dari jurnal saya itu kurang informasi. Jadi di sini kan saya jurnalnya terbit sama dengan teman saya ya, tapi informasinya itu tidak ke saya. Saya tidak dapat informasi, sedangkan kalau teman saya itu dapat informasi. Jadi di situ buat saya itu bimbang gitu. Loh, kenapa kok saya nggak dikasih informasi juga? Kenapa harus teman saya saja gitu? Terus di situ saya itu harus chat orangnya sendiri. Jadi tanya sendiri langsung, karena kita juga harus tahu kan ya. Nanti takutnya jurnal kita tidak dipublish sama orangnya gitu. Terus yang kedua, jurnal tidak bisa diakses di Google Scholar. Maksudnya tidak bisa diakses itu jurnalnya sudah masuk di Google Scholar tapi tidak ada wordnya. Kan biasanya kalau udah masuk di Google Scholar itu kita bisa download PDF yang ada di Google Scholar kan ya, tapi punya saya itu masih belum bisa. Nah, itu saya tanyakan ke pihak jurnal, ternyata pihak jurnalnya itu tidak tahu terkait dengan di Google Scholar itu tadi. Jadi ya
kita sendiri yang harus mencari tahu bagaimana caranya buat supaya bisa di-download PDF itu. Tapi bisa di-download punya saya lewat Google-nya langsung, bukan lewat Google Scholar atau lewat di website jurnalnya gitu. Itu kendala saya. Mungkin hanya itu saja Mbak Tika punya saya. Untuk yang lainnya itu punya saya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Untuk bimbingan dengan Pak Wiwin sendiri, alhamdulillah bapaknya baik. Kita dibimbing pelan-pelan, ditanyain satu-satu tahapnya sampai dari mana. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau berada di bawah bimbingan Bapak Wiwin, karena beliau orangnya insya Allah telaten. Jadi kalau misalnya sibuk, silahkan hubungi langsung ke kantornya atau langsung telepon ke orangnya juga tidak apa-apa. Oke, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.